sendiri itu ternyata struktur kimianya itu dia bisa menyerap polutan. Ada air yang udah terpapar sama mikroplastik. Lalu kita tuh kayak siram-siram tanaman gitu, Mbak. Itu pengaruhnya di tanaman itu tadi gimana, Mbak? Nanoplastik itu yang lebih kecil lagi, lebih kecil daripada mikro. Nah, nanoplastik itu bisa masuk ke dalam tumbuhan. Gimana, Mbak, cara mengetahui kalau kita itu terkena mikroplastik apa gimana gitu? Kita kan bisa mengujikan beberapa objek biologi tersebut apakah terkontaminasi mikroplastik apa enggak gitu ya, minumannya, makanannya gitu. Nah, ketika mikroplastik sudah masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dideteksi dengan feses. Halo Ekotoners, kembali lagi di podcast Ekoton. Apa kabar sungaimu hari ini? Hari ini kita kedatangan tamu yang super cantik. Sebut aja Mbak Rafika. Perkenalkan dulu ya Mbak, namanya siapa? Halo Ekotoners, nama saya Rafika Prilianti, bisa dipanggil Rafika. Saya di Ekoton sebagai Kepala Laboratorium Ekoton atau bisa divisi riset ya, divisi riset atau penelitiannya di Ekoton gitu Mbak. Oke, sebelum membahas tentang Mbak Rafika ini, aku mau tanya-tanya dulu sih Mbak. Awal mula kenal Ekoton itu gimana sih Mbak, sampai tertarik bergabung dengan Ekoton itu seperti apa? Nah dulu itu saya di tahun 2020 itu adalah mahasiswa magang juga. Oh gitu? Iya, mahasiswa magang dari UIN Malang. Saya jurusan biologi. Nah kenal Ekoton itu dulu kan emang saya concernnya di lingkungan, biologi lingkungan waktu semester 6. Habis itu saya cari-cari apakah ada beberapa instansi yang ada penelitian lingkungan gitu. Nah ternyata ada Ekoton nih di sosial media. Memang sosial media itu sangat penting teman-teman. Sosial media itu sangat penting untuk kita publik informasi-informasi yang terkini gitu. Nah habis itu saya ketemu Ekoton, lihat saya coba apply di Ekoton, ternyata ya diterima di Ekoton bersama teman-teman saya, ada 5 mahasiswa magang dari UIN Malang gitu ya. Habis itu ya udah saya magang selama 1 bulan, tapi di sini kan nanggung gitu ya 1 bulan cuman padahal kegiatan Ekoton itu sangat menarik, mulai dari saya di lapang, saya pernah angkat popok juga gitu. seperti teman-teman yang dilakukan kemarin bareng Audi di lapang. Sampahnya berbau gitu ya, saya pernah juga di situ. Kemudian saya karena basis saya di biologi gitu, saya penelitian di laboratorium juga, terutama tentang mikroplastik. Dulu itu boomingnya itu ya level 50% lah, masih belum booming seperti yang sekarang gitu kan. Sekarang kan mikroplastik semakin booming gitu ya. Nah dulu juga penelitian di mikroplastik, khususnya mikroplastik di udang biotanya Kali Surabaya di situ juga. Nah ternyata udang pun itu yang sangat kecil itu terkontaminasi mikroplastik. Di situ penelitian saya dan teman-teman gitu. Dan selain itu kami mahasiswa magang, saya juga bersama teman-teman itu diikutkan demo aksi kemarin itu pas magang itu di Wings. Hasil brain audit kami, clean up dan brain audit itu datanya diaksikan atau didemokan di kantor Wings gitu. Oh gitu. Iya, gitu sih. Kenalin Ekoton. Kalau boleh tahu mikroplastik itu apa sih Mbak? Nah mikroplastik itu dari kata-katanya sih, mikro dan plastik atau plastik mikro gitu ya. Itu plastik yang ukurannya mikro atau kurang dari 5 mm. Jadi sangat kecil sekali, atau kalau tidak bisa membayangkan 5 mm itu semana gitu ya. Misalnya visualnya kita tidak sampai gitu ya. Itu ukurannya seperti debu yang berterbangan, kan kita tidak bisa lihat nih di depan kita ini debunya bagaimana, ukurannya berapa. Nah itu seperti itu, debu. Jadi sangat kecil sekali, sampai kita itu tuh tidak bisa menghindari kan tidak bisa dilihat secara langsung kan, harus dilihat dari mikroskop gitu. Apa dampak dari mikroplastik itu tadi Mbak? Nah si mikroplastik karena dia dari plastik yang besar, kemudian dia terdegradasi ya, atau merotoli gitu ya, kata gampangnya merotoli, jadi namanya si mikroplastik gitu ya. Nah si plastik sendiri itu ternyata struktur kimianya itu dia bisa
bisa menyerap polutan. Oh begitu. Atau kata lainnya dia mempunyai ikatan kimia terbuka sehingga semua yang ada di sekitarnya, terutama polutan, terutama deterjen, logam berat itu bisa secara mudah diangkut oleh si mikroplastik. Jadi sangat mengerikan ya, mengangkut polutan-polutan yang berbahaya di lingkungan, diangkut oleh mikroplastik dibawa ke tubuh kita, karena kita juga butuh minum, butuh makan ikan yang ada di lingkungan gitu ya. Terus kemudian mikroplastik secara langsung bisa dimakan oleh kita, masuk ke dalam tubuh kita gitu. Terus apa pengaruhnya Mbak? Misal kalau ada air yang udah terpapar sama mikroplastik, lalu kita tuh kayak siram-siram tanaman gitu Mbak. Itu pengaruhnya di tanaman itu tadi gimana Mbak? Nah, kalau pengaruh di tanaman itu berdasarkan penelitian yang pernah saya baca gitu ya. Nah, itu dia nempel di akar tanaman, karena kan tanaman juga butuh air kan, diserap ke akar, diserap oleh akar, kemudian dibawa ke dalam tubuh tanaman tersebut. Karena ukurannya mikro, dia tidak bisa masuk ke pori-pori tanaman. Tapi ada juga penelitian yang ukurannya nanoplastik. Nah, nanoplastik itu yang lebih kecil lagi, lebih kecil daripada mikro. Nah, nanoplastik itu bisa masuk ke dalam tumbuhan dia, ke dalam tubuh tumbuhan, dan mempengaruhi siklus tumbuhan. Kemudian tubuh tumbuhan tersebut itu sangat mempengaruhi, tapi tidak signifikan. Hanya beberapa tumbuhan saja yang dapat terpengaruh oleh nanoplastik tersebut gitu. Tapi ya memang sekarang masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi sih terkait dampak dari nanoplastik dan terutama ya mikroplastik juga gitu. Terus gimana Mbak cara mengetahui kalau kita itu terkena mikroplastik apa gimana gitu? Ada beberapa penelitian yang bisa dilakukan gitu ya, untuk mengetahui mikroplastik di air yang kita minum, kemudian makanan yang kita makan kayak biota laut, seafood, kemudian apalagi tahu, tempe dan lain sebagainya, itu juga bisa diteliti di laboratorium. Oh gitu. Nah, Ekoton bisa mengujikan beberapa objek biologi tersebut, apakah terkontaminasi mikroplastik apa enggak gitu ya, minumannya, makanannya gitu. Nah, ketika mikroplastik sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa dideteksi dengan pengujian feses manusia. Gimana itu Mbak? Itu tahun 2019, gitu. Ekoton melakukan uji mikroplastik pada feses manusia. Nah, setiap orang diambil 10 gram fesesnya, itu kemarin itu di 13 kota kabupaten di Indonesia. Kabupaten mana itu Mbak kalau boleh tahu? Ada yang Gresik, Surabaya, kemudian ada Bali, ada lain sebagainya, dan banyak 13 itu ya, 13 kabupaten atau kota. Nah, itu diteliti ternyata memang ada mikroplastiknya dengan komposisi atau jumlah yang berbeda-beda setiap orangnya gitu, setiap sampelnya gitu. Ada yang bentuknya fiber. Nah, fiber itu dari degradasi baju yang sintetis, karena kan baju kita ada yang polistiren, nilon gitu ya. Nah, itu termasuk salah satunya jenis mikroplastik. Kemudian ada yang dari filamen, bentuknya filamen, fragmen. Nah, filamen dan fragmen itu dari degradasi atau protolan plastik dari saset atau kemasan gitu. Kemudian kalau fragmen itu dari botol minum yang keras itu, atau strukturnya yang keras, teksturnya keras itu, atau tutup botol itu menjadi fragmen gitu. Ternyata ada di dalam feses manusia, teman-teman. Nah, itu. Gitu. Nah, kemudian diuji lanjut menggunakan FPIR namanya. Gimana itu Mbak? Uji polimer kan kalau di Ekoton itu hanya bisa jenis-jenisnya. Kita praduga sih namanya. Praduga awal, filamen itu dari mana, fiber itu dari mana, fragmen dari mana. Kemudian kita harus uji lanjut nih, fragmen itu dari jenis polimer apa, karena plastik itu ada yang kita ketahui itu ada 7 jenis itu ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 7 yang ada segitiga di plastiknya itu. Oh iya pernah tahu. Segitiga kadar ulang itu kan namanya. Nah, itu kan kalau kita ketahui secara garis besar ada 7, tapi ternyata itu senyawa plastik itu ada 10.000 lebih senyawa plastik yang ditambahkan untuk jadi plastik itu sendiri gitu. Oh gitu. Tapi yang kita ketahui emang ada 7 itu tadi. Nah, 7 itu disusun oleh jenis-jenis plastik ada berpuluh-puluh ribu tadi. Nah, kita uji polimer, ternyata
kebanyakan di dalam feses manusia itu ada namanya senyawa polimer EVO atau etil vinyl alkohol, teman-teman. Nah, etil vinyl alkohol itu senyawa yang ada di saset, plastik saset. Nah, sasetan gitu iya, ya? plastik saset itu kan ada empat layer. Ada layer pertama itu yang paling dalam itu yang pembungkusnya yang dekat makanan atau minumannya. Oh ya, yang warna silver itu. Iya, ada 4 pokoknya. Nah, etil vinyl alkohol itu salah satu penyusun dari 4 layer tersebut ternyata gitu. Ternyata banyak etil vinyl alkoholnya di dalam feses manusia gitu. Ternyata itu bukti nyata kalau fesesnya manusia itu atau manusianya sendiri seneng atau hobi sasetan, hobi makan dan minum yang dari saset gitu, orang Indonesia. Berarti bahaya banget ya, Mbak ya? Iya, tapi memang manusia itu atau orang-orang sekarang itu kalau nggak terkena langsung kena kanker dalam 1 hari emang nggak akan peduli mungkin ya, nggak akan peduli gitu. Kalau ini tadi Mbak, dari pihak Ekotonnya ke pabrik yang masih perusahaan yang masih mengelola kemasan saset itu gimana Mbak proyeknya? Itu kami melakukan studi sih, penelitian namanya brand audit itu kan. Brand audit, karena di Indonesia juga udah ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Itu ada produsen atau industri itu wajib mengelola sampah yang telah atau produk atau kemasan yang telah dibuat. Misalnya ada produk pabrik berinisial U gitu ya. Tahu kan ya? U gitu ya. Nah, U memproduksi saset inisialnya M gitu ya. Nah, itu tercacat di lingkungan. Nah, si saset M ini harus diolah atau diangkut, dibersihkan dari lingkungan oleh si pabrik U tadi gitu. Itu wajib karena sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 gitu ya. Nah, itu Ekoton melakukan namanya brand audit kegiatannya. Nah, itu sangat penting. Datanya tadi dikelola, diolah, kemudian dengan data-data dengan data-data dampak senyawa-senyawa kimia yang ada di saset itu tadi kan. Itu bisa melakukan audiensi di perusahaannya tadi. Nah, ya seperti dilakukan oleh tim Ekoton, kampanye itu tadi, kemudian ke industri, kita demo ke industri untuk mengurangi atau clean up atau kita redesain kemasannya. Nah, sekarang kan pernah sih Ekoton itu melakukan hal tersebut. Nah, itu ditanggapi oleh beberapa perusahaan. Sekarang ada beberapa perusahaan itu ada spot toko refill sekarang. Tapi gitu. Ya memang belum menyeluruh. Masih belum menyeluruh ya. Harusnya menyeluruh sampai ke desa-desa itu, karena di desa-desa orang-orang kan notabene pakai saset ya. Harus menyeluruh sampai ke desa-desa agar saset itu dikurangi. Kemudian perusahaan itu harus mengurangi produksi saset. Lebih ke botolan atau refill tadi. Ini udah kayak kerjasama juga sama pemerintah gitu Mbak? Iya, tentu. Pemerintah itu sudah mengeluarkan regulasi tersebut, kemudian pemerintah harus evaluasi juga pemantauan kepada si perusahaan tadi. Nah, perusahaannya itu harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut gitu. Apa tantangan yang dialami Mbak Rafika selama melakukan proyek mikroplastik itu tadi Mbak? Ya memang banyak tantangannya seperti yang teman-teman tahu, karena di Ekoton sendiri itu kan kita turun langsung ke lapang. Nah, turun langsung ke lapang itu waktunya waktunya tadi bukan hanya di pagi dan siang hari atau sore hari gitu ya. Kita juga malam hari pun gitu juga kita bisa investigasi ya, kata-kata teman-teman investigasi gitu. Karena ketika orang-orang tidur itu kan nggak tahu ya pabrik itu nakalnya jam berapa gitu ya. Kita harus cek pagi itu bagaimana, siang atau bagaimana, sore bagaimana, dan malam itu bagaimana. Ternyata kalau kita simpulkan itu ternyata teman-teman pabrik-pabrik itu buang limbahnya secara
tidak diolah itu yang malam hari kadang-kadang, atau waktu hari libur, waktu Oh, hari gitu. libur, weekend gitu ya, weekend orang-orang libur kerja Atau mudik gitu ya. libur kerja itu orang-orang pabriknya itu membuang limbahnya langsung tanpa diolah gitu. Kemudian ya suka dukanya itu ya memang kita harus turun langsung ke lapang kita. Iya. Saya pernah terkena limbah juga, limbahnya Oh, yang ya? tidak diolah itu iya, Efeknya, limbahnya. dampaknya gimana Iya, Mbak? panas, tanganku tuh pernah panas atau gatal gitu. Yang kemarin yang terbaru itu saya berkunjung ke pabrik, salah satu pabrik kertas. Iya. Itu kita ambil limbah, padahal aku pakai sarung tangan gitu ya, Iya, kecipratan dikit, padahal itu terkena limbahnya, limbah cairnya itu gatal gitu, gatal karena ketika diuji ternyata itu klorinnya tinggi gitu kan. Oh, gitu. Kalau kita terkena pemutih gitu kan ya, Iya, pemutih, karena klorin itu salah satunya dari dituangkan ke pemutih itu kan gatal gitu ya. Iya. Gitu. Berarti itu bahaya ya Mbak di kulit, apalagi di sungai Iya, yang di sungai, udah ikan-ikannya pada mati gitu kan, benar. karena senyawa-senyawa kimia dari pabrik yang tidak diolah gitu. Gitu. Jadi Mbak Rafika ini juga kemarin itu habis launching buku ya Mbak ya? Iya. Launching buku. Nah, boleh nggak sih Mbak diceritain apa sih isi buku yang launching kemarin itu sih? Ya, ini teman-teman bukunya umum. Oh ya, ini. Umum aku bawa ya. Ini namanya rekam jejak mikroplastik. Jadi dari judulnya ya, rekam jejak. Jadi ini adalah data-data ekoton dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu dicantumkan dalam buku ini. Gitu. Data-data ekoton, karena banyak data ekoton yang penelitian ekoton dari tahun 2019. Sebenarnya tahun sebelum 2019 juga ekoton ya aktif untuk penelitian. Tapi ini dijadikan satu tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dari gitu. penelitian mikroplastik ya, contohnya ada di air, sungai, kemudian di biota, kemudian di udara, kemudian bagaimana bahayanya dari mikroplastik, apa senyawa kimia yang ada di plastik, terus dampaknya ke dalam tubuh manusia. Oh ya, ada di plasenta ibu hamil, kemudian di ASI, kemudian di darah manusia, itu datanya ada di sini. Semua ada di buku ya Mbak? Iya, dan gitu. juga kami, saya dan tim juga ya, ini didukung oleh beberapa penelitian internasional. Oh gitu, wah keren. Penelitian internasional itu lebih maju gitu ya, benar. Indonesia gitu ya. Itu didukung oleh penelitian internasional yang ada di jurnal-jurnal ilmiah. Saya cantumkan juga di sini untuk data pendukung. Gitu. Gimana supaya masyarakat bisa melihat atau membeli buku ini tadi Mbak? Ya, bisa langsung DM Instagram atau ada nomornya narahubungnya ya. Oh gitu. Narahubungnya di postingan ekoton yang terbaru ya. Jangan lupa beli rekam jejak mikroplastik nih teman-teman. Gitu. Oke, Kotoners, jadi segitu aja perbincangan aku dan Mbak Rafika tentang mikroplastik. Semoga bisa memberi kayak pengalaman atau pelajaran buat semuanya. Ada harapan buat masyarakat nggak Mbak terkait? Iya. Untuk masyarakat ya, karena memang kita mengenali plastik itu kan emang sulit kalau nggak terbiasa gitu ya. Nah, kita emang harus sadar bahwa si plastik ini bisa membahayakan tubuh kita. Memang tidak secara langsung kayak kita terkena duri gitu ya, langsung sakit gitu ya. Memang tidak secara langsung, tapi itu dampaknya akan terkena kita 10 sampai 15 tahun yang akan datang gitu kan. 10 atau 15 tahun yang akan datang baru bisa kita rasakan dampak dari si plastik ini gitu ya. Nah, lebih gampangnya kita mengurangi plastik dari kita sendiri. Entah kita sekarang kan sudah banyak sih pembatasan plastik pakai gitu ya. Kita mengurangi kantong kresek lah setidaknya. Kantong kresek, kemudian botol minum. Karena kantong kresek itu bisa diganti dengan tas kain guna ulang atau keranjang ya. Kalau kita belanja ke pasar, kayak ada keranjang estetik kan sekarang banyak sih. Benar. Kalau malu pakai keranjang yang nyaman itu, ada tas-tas estetik untuk bisa kita gunakan belanja gitu ya, guna ulang. Jangan sekali pakai buang ya teman-teman, guna ulang gitu ya.
ulang, dan kita harus bawa tumbler kemana-mana dan bekal makan kemana-mana gitu ya. Itu bisa mengurangi plastik sekali pakai atau rantang rantangnya stainless itu loh teman-teman. Benar. Nah itu lebih aman dan lebih sehat untuk tubuh kita gitu. Jadi sebelum kan di lingkungan kita ini dari pabrik belum mengurangi, mulai dari diri kita sendiri yang mengurangi sampah plastik itu tadi ya Mbak ya. Oke, makasih waktunya Mbak Rafika. Sama-sama. See you.